Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, ketemu lagi. Jadi balik lagi di video bareng Arinis. Di video kali ini kita mau bahas salah satu smartphone terbaru dari Vivo. Jadi mana suaranya yang kangen sama Vivo? Bisa dibilang emang selama pandemi ini gue pribadi rasanya jarang banget ya ngebahas smartphone dari Vivo. Sampai gue kangen. Pas new normal agak kaget sejatinya denger Vivo bakal segera ngeresmiin profesional fotografi flagship smartphone yang namanya itu adalah Vivo X50 series. Jadi bisa dibilang itu tuh kayak tahtanya atau kedudukannya paling tinggi lah ya, atau sebut saja dia tuh smartphone flagship dari Vivo. Iya, untuk kali pertamanya. Launching X50 series ini nggak cuma launching si Vivo X50 Pro aja ya, tapi juga ada X50 dan juga Vivo TWS Neo. Nah, untuk kedua device lainnya akan kita bahas aja di video secara terpisah ya. Jadi kenalin ini guys, Vivo X50 Pro. Jadi kalau misalkan teman-teman udah lihat di sosial medianya Vivo bakal tahu banget ya kalau misalkan nilai jualnya itu ada pada bagian kameranya yang katanya itu disematkan sistem daripada gimbal stabilization. Dan kira-kira inovasi apa aja sih yang dibawa daripada Vivo X50 Pro ini? Penasaran? Sebelum itu like dulu videonya, subscribe channelnya dan juga nyalain tombol lonceng biar nggak ketinggalan kalau ada video terbaru dari Arinis. Nah, sebelum kita bahas untuk bagian smartphone-nya, gue bakal ajak teman-teman nih buat lihat kira-kira isi boxnya itu ada apa aja. Karena boxnya ini kayaknya cukup menarik nih guys dibandingkan dengan box lain pada umumnya. Bentuk boxnya itu terasa premium ya, agak lebih lebar dibandingkan dengan box lain kebanyakan, didominasi dengan warna navy dan ada aksen X hologram gitu yang cukup terasa misterius. Pas kita buka boxnya langsung tertuju pada smartphone-nya. Wah, kayaknya menarik nih. Ada stiker IMEI, ada softcase transparan, SIM card ejector, buku panduan, dan juga kartu garansi. Lalu ada kabel data yang sudah Type-C, dilengkapi juga dengan earphone. Dan terakhir yaitu ada kepala charger yang cukup bongso dengan output itu maksimum di 33 watt. Nah, jadi ini dia bintang utama kita ya guys, Vivo X50 Pro. Jadi kesan pertama pada saat pegang smartphone ini, itu so far berasanya premium dan juga elegan sih bagi gue. Iya, untuk varian warnanya tuh hanya ada satu ya guys, yaitu Alpha Grey. Pemilihan warnanya tuh terkesan soft, tapi ngebuat Vivo X50 Pro ini jadi elegan untuk dilihat. Nggak lupa akan ada efek shiny nih guys, bila terkena pantulan cahaya. Dan yang gue suka juga, dia tuh nggak meninggalkan sidik jari ya guys, jadi aman banget kalau misalkan dipegang tanpa menggunakan softcase. Dan walaupun kita gunain softcase, genggam si smartphone ini tuh berasanya tetap tipis ya guys, karena emang ketebalannya tuh hanya 8 mm. Jadi emang HP ini tuh terasanya compact dan juga enak aja digenggam dengan satu tangan. Iya, di bagian belakang ini doi itu punya kamera yang beda banget dari smartphone kebanyakan. Tapi sebelum itu kita bahas dulu untuk bagian layarnya dulu yuk. Vivo X50 Pro ini punya bentang layar itu sebesar 6,5 inch dengan resolusinya itu Full HD+. Terasa fresh banget memang karena menggunakan 3D Curve Ultra All Screen. Jadi emang sisi kanan dan kirinya itu nge-3D, tapi bagi gue lakukannya itu nggak begitu ekstrim ya guys. Jadi lebih nyaman aja gitu, nggak sering back ataupun berpindah aktivitas secara tiba-tiba. Dan untuk bagian layar ini juga support dengan refresh rate hingga 90Hz. Oh ya, untuk jenis layar ini A3 AMOLED display ya, dan juga pastinya sudah dilengkapi dengan Screen Touch ID yang kayaknya itu akan lebih asik kalau misalkan posisinya itu sedikit ke atas. Dan seperti biasa nih guys, pada FunTouch OS 10.5 ini dilengkapi dengan berbagai template animasi untuk pengecasan, Screen Touch ID ataupun tampilan AOD-nya. Di bagian kanan ada tombol power dan juga kontrol volume, sedangkan di bagian bawahnya terdapat SIM tray yang mampu menampung 2 SIM tanpa slot tambahan microSD. Ada juga port yang sudah Type-C dan single speaker ataupun mono. Nah, karena ini smartphone flagship fotografi, jadi mungkin kita bakal bahas dulu untuk bagian kameranya. Jadi pada saat pertama kali gue tahu kalau misalkan si Vivo bakal ngerilis smartphone dengan teknologi gimbal stabilization-nya, itu gue berasanya seneng banget ya. Karena ini adalah sejatinya bisa dibilang inovasi pertama ya yang ada di Indonesia. Nah, jadi mungkin sedikit menggambarkan kalau misalkan gimbal itu adalah kayak gini nih guys. Iya, jadi kayak alat tambahan gitu dimana kegunaannya itu sebagai untuk menstabilkan pada saat kita perekaman video. Pada Vivo X50 Pro ini sejatinya kita nggak lagi butuhin gimbal ini, jadi pergi sana-sana. Iya, jadi emang teknologi daripada gimbalnya itu sudah diterapkan pada bagian kamera yang sebesar ini. Iya, jadi kalau teman-teman perhatiin, sini kameranya nggak santuy ya, lebih gede 4 kali dari kamera smartphone lain kebanyakan, makanya doi itu disebut dengan The Big Eye.
Nah, si kamera dengan istilah mata besar ini tuh dilengkapi dengan teknologi gimbal stabilization yang cara kerjanya itu ya layaknya gimbal yang mengunci sumbu X, Y, dan juga Z. Sehingga video dan foto yang dihasilkan itu harusnya lebih smooth dan juga minim blur. Oh ya, pro quad kameranya ini di atas kertas rasanya sangat menjanjikan ya bagi kalian yang para pencinta mobile fotografi. Jadi emang untuk detail konfigurasinya itu berasanya semua lensa, semua fungsi itu ada pada bagian smartphone ini. Sedangkan mode pada kameranya beragam banget ya. Hal baru yang gue temuin itu adanya mode super moon, motion snapshot, dan juga astro mode. Ya insya Allah gue bakal bikin video lanjutan nih guys seputar kameranya ini. Jadi tulis di kolom komentar ya, kira-kira kalian mau tahu detail apa tentang fitur yang ada pada bagian kameranya. Dan karena kemarin saking penasarannya, gue sempetin untuk mengambil beberapa foto dan juga sampel video nih guys. Untuk hasil fotonya gue suka. Di sini emang berasa beda banget ya dari smartphone lain kebanyakan. Foto yang dihasilkan itu minim blur, detailnya itu cukup terasa dan warnanya pun cakep. Sedangkan untuk hasil foto malamnya pun gue suka ya guys. Vivo sendiri ngasih istilah itu extreme night vision. Sedangkan untuk kamera selfie-nya itu sebesar 32 megapiksel nih guys. Dan nggak tahu kenapa rasanya kayak nggak begitu digembor-gemborkan ya. Tapi gue pribadi ngerasanya selfie menggunakan Vivo X50 Pro ini itu rasanya asik dan bikin lagi sejatinya. Jadi emang si Vivo X50 Pro ini mampu mengambil video itu hingga 4K di 30 fps. Sedangkan pada kamera depannya hingga 1080 pixel di 30 fps. Dan hasilnya itu wow, mantap sih, beneran terasa pakai gimbal dan terasa banget stabilnya. Untuk rekaman videonya stabil apa enggak, warnanya kayak gimana langsung. Jadi gimana? Pelan lagi ya, pelan lagi biar teman bisa lihat kestabilannya kayak gimana, suaranya kayak gimana, dan warna-warnanya kayak gimana. Jadi kalau jalan biasa kayak gini. Dan sekarang lagi nyobain kamera depan Vivo X50 Pro. Nah ini kayak gini guys, kalau dipakai buat ajak jalan-jalan sore. Dan sejatinya ini kalau dilihat di layar mah cukup beauty ya. Kalau suara mungkin agak tersamarkan dengan udara ya. Jadi mungkin segitu aja untuk tes daripada kamera depan untuk rekaman videonya. Untuk nomor pacunya menggunakan CPU Snapdragon 765G yang bisa dibilang adalah smartphone pertama yang resmi di Indonesia yang menggunakan SoC ini. Lalu bagi teman-teman yang concern sama Smart Antutu, jadi mencapai di 320 ribuan. Sedangkan untuk RAM-nya itu sebesar 8GB dan internal memorinya itu lega habis yaitu sebesar 256GB. Dan ada hal baru juga yang gue temuin nih guys, jadi pada smartphone ini dilengkapi dengan NFC. Wah, akhirnya ya Vivo menyematkan NFC pada smartphone-nya. Iya, namanya itu NFC Multifunction. Fungsinya itu selain untuk top up e-money, fitur NFC ini juga bisa menyimpan beberapa kartu akses dalam satu HP nih. Jadi ya serba touchless lah ya di zaman sekarang. Walau punya bodi yang slim, Vivo X50 Pro ini punya baterai itu cukup besar ya, yaitu sebesar 4315 mAh. Dan untuk pengisian dayanya sudah lengkapi dengan 33 watt Vivo Flash Charge 2.0. Iya, jadi ini pun termasuk fitur yang baru ya. Biasanya kan dual engine fast charging tuh. Oke, jadi mungkin situ aja untuk video kali ini ya guys. Dan bisa dibilang Vivo X50 Pro ini adalah smartphone yang mewah di segala lininya. Dari mulai bagian desain belakangnya, layarnya, dan juga kemampuan daripada fitur kameranya. Jadi pantas saja Vivo tuh ngasih gelar pada smartphone ini adalah smartphone flagship fotografi. Dan jujur nih guys, masih banyak juga fitur yang dibawanya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan lain tentang smartphone ini, tulis saja di kolom komentar ya. Insya Allah nanti akan gue bikin video lanjutannya. Yaudah, sekian dari gue. Terima kasih sudah menonton sampai akhir video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dari gue lagi dan saatnya bilang see you, bye-bye.